Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Yanwar dengan NPM 2006088. Di sini saya akan memaparkan materi tentang multimedia, yaitu perkembangan multimedia dari generasi ke generasi serta karir di bidang multimedia. Khususnya di sini ada pengertian multimedia, yaitu ada dua. Pertama secara bahasa dan kedua secara istilah. Secara bahasa, multimedia berasal dari dua suku kata, yaitu multi itu yang berarti banyak dan media yang berarti alat. Jadi secara bahasa, multimedia adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dan secara istilah, multimedia merupakan kombinasi dari berbagai elemen informasi seperti animasi, video, teks, dan gambar. Kemudian sejarah dan perkembangan multimedia itu berawal dari teater. Pertunjukan yang menunjukkan lebih dari satu media seringkali disebut sebagai pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, Sennheiser band, dan karya seni manusia. Digitalisasi multimedia bermula pada tahun 1983 sampai tahun 1986 dengan kemunculan Viewtron. Knight Rider membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Berita yang ditampilkan merupakan berita dari Miami Herald dan Associated Press. Namun, Viewtron terpaksa harus ditutup pada tanggal 31 Maret 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Pada tahun 1988, World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Contohnya seperti CNN, The Chicago Tribune, dan News and Observer. Koran Inggris The Daily Telegraph mengikuti tren yang ada dengan meluncurkan Electronic Telegraph pada November tahun 1994. Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Publikasi daring mulai mengikuti ritme dari publikasi cetak yang terbit setiap hari. Sementara di Indonesia, pionir pertama koran daring adalah Republika dan Kompas pada tahun 1995. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Perubahan mulai terjadi ketika Detikcom muncul pada tahun 1998. Berbeda dengan laman berita yang lain, Detikcom lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan berita. Unsur berita yang digunakan hanya apa, siapa, dan di mana. Kini, laman berita di Indonesia sudah mencapai 43.300 laman. Laman-laman tersebut tidak hanya memproduksi dan menampilkan berita, tetapi ada pula yang menyajikan agregasi berita dan kurasi berita. Kemudian karir dalam multimedia ada banyak, contohnya desain media interaktif, web designer, animator, pembuat game, ilustrator, desain grafik, video dan audio editor, dan fotografer dan video syuting, dan masih banyak lainnya. Mungkin sekian dari saya.